Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo Mas, di mana? Ya ditunggu ya di depan masjid. Assalamualaikum Mas. Bagaimana kabar dari Mas? Baik Mas. Dari mana sih sampean itu? Saya dari Solo Mas. Oh iya tadi belum perkenalan ya Mas. Namanya sampean siapa? Dimas Mas. Ahmad. Audio Jungle. Asli Jogja. Asli banget. Dari kecil udah ikut di YouTube kan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oh iya tadi keperluannya Mas Dimas kesini mau ngapain sih? Aku nggak tahu. Saya ingin tahu tentang sejarah dari Masjid Kauman sendiri Pak. Sejarah. Iya Mas. Oke mungkin sejarahnya itu lumayan panjang lebar sih Mas. Mungkin bisa disambil kita duduk dulu daripada kita berdiri ya. Siap Mas. Monggo mari. Ini untuk sejarah berdirinya Masjid Kauman sendiri ini gimana Mas? Untuk sejarah berdirinya Masjid Kauman sendiri itu masjid ini adalah didirikan pada tahun 1773 oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu tujuan mendirikan Masjid Kauman ini adalah sebagai pusat peribadahan umat Islam buat warga sekitar Masjid Kauman ini. Dan Masjid Kauman ini berada di pusat kota Yogyakarta yang bertepatan di Kecamatan Gondomanan dekat alun-alun utara kota Yogyakarta Mas itu. Jadi mungkin untuk sejarahnya itu Mas, sejarah berdirinya Masjid Kauman itu iya itu. Oke Mas. Kan Mas di sini itu Masjid Kauman ini tidak hanya untuk pusat beribadah, akan tetapi pada zaman dulu itu seperti buat anak-anak pondok pesantren, buat di sini untuk saling belajar pendidikan, untuk anak-anak kecil TPA di sekitar pelataran masjid Kauman ini. Nah, dan juga untuk belajar fikih pada sekitar daerah sini pada zaman dulu. Nah, pada zaman dulu juga tempat ini itu sebagai untuk diskusinya para ulama-ulama zaman dulu untuk mendiskusikan tentang agama Islam untuk berkelanjutan gitu loh Mas. Dan juga ini juga Masjid Gede Kauman ini sebagai warisan budaya yang mana itu juga kan pada tahun 1773 sendiri itu merupakan masih abad ke-17 jadinya belum abad ke-19 jadinya masih di bawah itu ya. Jadi itu masuk warisan budaya gitu. Oh, jadi seperti itu ya Mas sejarah dari Masjid Kauman ini. Kalau boleh tahu sejarah Masjid Kauman sama organisasi Muhammadiyah sendiri itu apa ya Mas? Nah, untuk sejarah Masjid Kauman dengan salah satu organisasi Islam yaitu Muhammadiyah itu
Masjid Kauman sendiri memiliki hubungan yang historis dengan Muhammadiyah pada tahun 1912, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah itu melakukan gerakan pembaharuan di sekitar Masjid Kauman ini. Nah, sebagai gerakan perubahan itu sepulangnya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dari Mekah, beliau melakukan perubahan di mana pengubahan kiblat, yang mana pada zaman dulu itu kiblatnya itu kurang serong, Mas. Tadinya kan beliau si Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan belajar dari Mekah, pengukuran kiblat itu gimana. Nah, disampaikanlah di Masjid di Kauman ini beliau melakukan perubahan yang mana kiblatnya itu agak serong. Nah, dengan begitu kan pada zaman dahulu banyak yang menganggap warga sekitar itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebagai aliran sesat, aliran ajaran apa, karena mereka tidak percaya akan hal tersebut. Dan juga Muhammadiyah kan memiliki serikat berkemajuan bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Dengan begitu kan Ahmad Dahlan memiliki prinsip di mana dia itu ingin mencerdaskan anak-anak daerah sini atau warga sekitar daerah sini untuk bagaimana membenarkan Islam itu berkemajuan, membenarkan agama Islam lebih keberlanjutan gitu loh. Maksudnya dalam artian ya lebih berteknologi untuk tidak ketinggalan zaman. Dan juga Muhammadiyah selalu kalau di tempat ini itu mereka tuh sering mengadakan rapat atau enggak pertemuan tentang pembahasan untuk kedepannya, program kedepannya itu kayak gimana gitu loh. Intinya itu Muhammadiyah itu berkesinambungan dengan Masjid Kauman ini kayak gitu, Mas, untuk hubungan Muhammadiyah dengan Masjid Kauman, dan itu hubungannya itu sampai sekarang masih terjalankan. Oh, jadi seperti itu ya Mas sejarah Muhammadiyah sama Masjid Kauman. Kalau bisa Mas, bisa jelasin lebih jelas Mas, apa aja yang ada di dalamnya? Oh, maksudnya terkait dengan detail Yang ada di masjid sini Mas. arsitek dan juga apa bagian-bagian di masjidnya. Ini bisa kita sekalian trade. Seperti kan Mas, kalau mau masuk ke sini kita kan harus masuk, cuma kan takut mengganggu orang ibadah kan Mas. Mas lihat itu bangunan ini memiliki arsitek Jawa yang 5 sam, yang memiliki 4 pilar dan juga 3 sisi. Nah, itu kalau kita lihat itu bangunan tersebut bangunan Jawa yang memiliki nilai elegan, mewah dan terlihat sederhana gitu ya, Mas. Ya, Dan dapat kita lihat di situ juga ada mimbar, terus ada Mas kota itu yang benar-benar kiblat, dan ya itu sebelah daerah sini intinya itu, dan juga lampu-lampu itu menggambarkan tentang ya arsitek Jawa itu Mas. Jadinya terlihat nyaman dan elegan kalau kita pandang seperti itu Mas. menarik juga ya Mas. Ya seperti itu Mas, juga kan ini sejarah zaman dahulu kan Mas. Jadi kalau dilihat zaman dahulu wah ini mewah banget. Kalau dilihat dari sekarang ini udah ya kayak masjid zaman dahulu, tapi apa mewahnya itu masih kerasa kayak gitu. Ya. Nah, jadi kan Mas Dimas tadi udah tahu kan kalau di dalam Masjid Kauman ini ada apa? Ya tadi intinya menjelaskan tentang arsitek-arsitek Jawa. Nah, jika sudah paham tadi, kita lanjut ke serambi masjid. Oh, Serambi masjid ini kita di bawah pilar. Nah, pilar itu kita lihat itu kadang ada aksara keren ya. relief Jawa itu loh Mas. Nah, itu menggambarkan kalau zaman dahulu itu orang zaman dulu itu sangat pandai membuat itu kayak Ukiran, Mas. ukiran-ukiran kayak gitu loh Mas. Jadi kan Iya, iya. tujuan masjid ini kan juga tapi bukan hanya untuk beribadah, tapi kan untuk pendidikan dan juga untuk kegiatan sosial, untuk pertemuan. Nah, masjid ini nggak hanya digunakan untuk ibadah, akan tetapi masjid ini juga digunakan untuk pertemuan. Jadi kan
kalau misal ada arsitek-arsitek seperti ini dan juga lampu-lampu yang ini dapat menggambarkan kesan-kesan yang wah akan adanya Masjid Kauman ini. Ya, kita bisa lihat loh situ dan juga ini tempatnya sangat luas mas. Sering juga di sini buat pertemuan kader Muhammadiyah, kalau nggak seperti ini pertemuan sosial, dan yang kemarin itu habis korban di sini. Oh iya mas. Dan seperti itu. Dan juga di sini juga nggak pandang bulu kok, dalam artian boleh semua orang tuh boleh masuk di sini, dan juga yang penting jangan sampai membentuk dan mengganggu orang ibadah. Oke. Makasih banyak ya mas. Sudah ngajakin tour di dalam dan juga banyak ini saya dapat. Ya mungkin saya juga sama-sama sih mas. Terima kasih buat ya Mas Dimas yang jauh-jauh dari kota Solo yang telah ingin menyai sekitar Masjid Kauman, dan juga itu hanya yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya bisa lihat di Google baca artikel ya. Mungkin itu hanya yang dapat saya sampaikan. Saya juga minta maaf Buat kenang-kenangan mas, kita foto dulu mas. Oke. 1, 2, 3.